Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pakan lagi teman-teman. Nah, jadi banyak sekali varian pakan yang bisa kalian pergunakan ataupun kalian buat ya untuk ternak teman-teman, supaya ternaknya itu cepat besar, cepat gemuk, dan cepat panen. Itu banyak teman-teman ya. Dan ini salah satu varian pakan ataupun jenis pakan yang saya gunakan untuk kelinci saya. Nah, terutama dengan bahan yang paling sering saya gunakan ataupun bahan pokok di kandang saya itu adalah ampas tahu teman-teman. Nah, ini ampas tahu ya, ampas tahu fermentasi tentunya ya. Jadi ini akan sangat mempercepat pertumbuhan dan pengembukan kelinci. Nah, ini ampas tahu fermentasi dan juga konsentrat teman-teman. Nah, ini ya. Nah, bagi teman-teman yang tanya-tanya tentang konsentrat, nah konsentrat apa sih? Nah, yang saya gunakan itu adalah konsentrat untuk pengemukan sapi teman-teman ya. Bukan pengemukan ayam ya, tapi konsentrat untuk sapi pedaging khususnya. Nah, jadi yang penting kalian tidak menggunakan konsentrat untuk pengemukan ayam ya teman-teman ya, karena di situ ada kandungan yang tidak layak untuk diberikan ke kelinci. Nah, contohnya seperti tepung ikan teman-teman. Nah, kalau tepung ikan itu sendiri saran saya jangan diberikan ke kelinci. Nah, ini cuma ada 2 bahan teman-teman. Nah, ini salah satu varian pakannya ya, cuma ada 2 bahan, tapi jangan salah teman-teman, cuma 2 bahan ini ya kalian bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal di pertumbuhan kelinci ya. Jadi tidak asal ya teman-teman, karena untuk ampas tahu sendiri kita fermentasi dulu ya, tapi kalau untuk konsentratnya saya tidak memfermentasinya teman-teman ya. Kalau kalian mau memfermentasikan digabung dengan ampas tahu nggak masalah teman-teman, lebih bagus ya, tapi untuk konsentratnya saya tidak memfermentasi karena cukup yang saya fermentasi adalah ini aja, ampas tahunya. Nah, terus untuk cara-cara pemberiannya ataupun takarannya, nah untuk takaran sendiri kalian bebas ya, karena setiap kelinci itu takarannya berbeda. Nah, jadi sesuaikan dengan takaran yang ada di kandang teman-teman ya. Ini untuk ampas tahunya, contoh misalkan takaran 1 ekor kelinci dewasa segini ya, contoh misalkan ini 1 mangkok teman-teman ya, ini mangkok kecil ya, contoh misalkan kayak takarannya 1 mangkok segini. Nah, berapa sih takaran konsentratnya? Nah, ini ya yang jadi hal pentingnya adalah takaran konsentrat. Nah, kalau untuk saya sendiri takaran konsentrat itu sekitar 1 sendok makan teman-teman. Nah, ini ada 1 sendok ya. Nah, sendoknya, nah ini 1 ekor kelinci dewasa itu saya menggunakan 1 sendok makan teman-teman. Nah, ini cukup, ini untuk sekali makan teman-teman ya, untuk sekali makan dengan takaran 1 mangkok kita gunakan 1 sendok makan. Nah, jadi tidak usah terlalu banyak teman-teman. Nah, untuk konsentratnya sendiri ini murah, saya beli eceran itu sekitar 5.000 ya, beli eceran. Lebih murah lagi ketika teman-teman membelinya itu langsung berkarung. Nah, untuk harga berkarung isi 50 kg itu sekitar 150 sampai 175 per karungnya dengan isi 50 kg. Nah, itu nanti ketemunya paling sekitar 3.500-an teman-teman per kilo. Nah, itu sangat awet sekali ya, apalagi untuk kelinci. Nah, paling kalau untuk saya sendiri segini ya, takaran konsentratnya sekitar 1 sendok makan. Nah, itu cukup teman-teman. Sangat cukup sekali ketika kita menggunakan untuk kelinci dalam masa pertumbuhan. Nah, terus untuk kelinci sapihan seperti apa ya? Nah, kalau untuk kelinci sapihan sendiri, misalkan 1 kandang ada 3 ekor ya, kita pisahkan ya. Biasanya kalau untuk sapihan itu langsung kita bagi, yang betina dan yang bejantan kita pisahkan. Nah, yang misalkan kayak untuk bejantan 1 kandangnya itu ada 3 ekor, kita gunakan contoh misalkan 1,5 ya, 1,5 ini. Nah, 1 tambah setengah, nah berarti 1,5 takaran mangkok ini. Terus kita gunakan juga sekitar 1,5 sendok makan teman-teman. Nah, 1,5 sendok makan sama ya. Nah, nanti kita praktekkan aja teman-teman, karena berhubung di sini ada kelinci pejantannya ini ya. Ini calon pejantan, nanti kita pilih ya
Untuk pejantan ini ada yang bagus masuk untuk breeding atau tidak, tapi kalau tidak ada yang masuk untuk breeding kita jual kiloan. Tapi kalau nanti di kisaran usia 3 bulan ke atas, 3 bulan ya teman-teman, usia 3 bulan terus pertumbuhan dan dilihat dari secara fisiknya bagus, nanti kita masukkan ke calon pejantan untuk breeding, untuk pemacek. Nah, tapi kalau tidak masuk, kita masukkan ke pedaging teman-teman, karena kita butuhnya itu kualitas yang bagus untuk pejantan. Nah, ini juga ada ya, ini kemarin anakan rek yang kita silang dengan NZ teman-teman. Nah, ini sudah tumbuh besar ya, gemuk teman-teman. Ini gemuk banget, termasuknya bagus. Ini dua-duanya pejantan teman-teman, jadi kita masukkan ke pedaging. Ini tidak saya besarkan untuk pejantan ya, karena ini persilangannya kurang maksimal karena antara NZ dengan rek ya. Tapi kalau NZ dengan Hyla ataupun Haikol itu bagus, tapi kalau ini kurang bagus ya, masuknya Blikon yang kelasnya kelas ecek-ecek ya, untuk pertumbuhan tapi cukup bagus teman-teman. Nah, ini ada 2 kotak pejantan yang dikhususkan untuk pedaging. Nah, yang ini teman-teman, yang barisan ini itu adalah calonan indukan ya. Ini yang sudah saya pisah teman-teman, karena itu bagus-bagus semua, yang nantinya akan saya jadikan indukan lagi. Dan kemarin-kemarin sudah ada yang terjual ya, tapi saya menyisakan yang super-super untuk indukan di kandang saya dulu teman-teman, karena saya butuh sedikitnya ya, masih perlu indukan-indukan yang bagus-bagus lagi. Nah, kita kembali lagi ke tempat ini ya teman-teman, ke pembahasan pemakanan. Nah, ini ada 2 ekor teman-teman. Nah, berhubung ini cuma 2 ekor ya, dengan usia sekitar 2 bulan. Nah, 2 bulan kayaknya sudah 2 bulan teman-teman ya. Nah, kita gunakan 1 mangkok teman-teman. Kalau usianya kalau untuk berat kelinci ataupun bodi kelinci yang seperti ini ya, kita masukkan 1 mangkok dulu teman-teman. Nah, 1 mangkok dengan takaran ini ya, takaran konsentratnya kita juga menggunakan 1 sendok makan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya, ini 1 sendok makan. Nah, ini. Nah, nanti di sini kita aduk. Nah, ini untuk contoh aja teman-teman. Nah, untuk contoh aja supaya nanti takarannya itu teman-teman tahu ya. Tapi misalkan kayak teman-teman itu mau mencampurkan, contoh misalkan ada 5 ekor, nah kita aduk di sini itu tidak masalah teman-teman ya. Ini lebih bagus dan lebih bagus dan lebih cepat. Tapi kalau misalkan seperti saya ini satu persatu itu termasuknya kan lama. Nah, ini buat contoh aja teman-teman, buat contoh supaya nanti takaran itu pas ya, takarannya pas, jadi tidak bingung dalam menakar antara konsentrat dengan ampas tahunya. Nah, terus ini yang usianya 1 bulan ya, sekitar 40 harian. Nah, itu takarannya segini teman-teman, itu untuk 2 ekor. Nah, takarannya itu 1 mangkok tapi tidak penuh ya. Nah, ini ya, ini udah cukup malahan ya. Nah, kita gunakan sekitar setengah sendok makan. Nah, segini teman-teman, segini cukup ya. Nah, ini untuk contoh aja teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau mempraktekannya lebih gampang lagi, nah gunakan ember ataupun bak untuk menakarnya ya, jadi lebih cepat, tidak terlalu lama seperti ini. Nah, ini sebagai contoh biar teman-teman itu mempunyai gambaran takarannya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, terus untuk kelinci dewasa seperti apa? Nah, contoh ini teman-teman, ini ya, ini kelinci dewasa NZ yang sedang menyusui. Nah, dengan takaran itu seperti apa ya? Takarannya teman-teman, kita gunakan 1 mangkok besar ya. Ini netel teman-teman ya, netel apa namanya itu, kita padatkan. Nah, banyak, bisa kita tambahkan lagi. Nah, kalau untuk takarannya sendiri ini 1 sendok sama teman, 1 sendok ya. Nah, ini 1 sendok. Tapi kalau untuk kelinci yang sedang menyusui itu biasanya saya tambahkan premix untuk indukan yang sedang menyusui, biar nanti produksi air susunya itu bertambah ya. Nah, lihat teman-teman, kelincinya keluar sendiri langsung makan ya. Nah, itu
Karena untuk aroma konsentratnya sendiri itu harum teman-teman, seperti aroma kayak molase ya, harum bener-bener harum. Nah jadi kelinci itu cepat sekali sukanya. Nah ini juga bisa jadi salah satu alternatif ketika teman-teman baru mempunyai kelinci yang biasanya diberikan pakan selain ampas tahu ya. Nah ini juga bisa dijadikan alat pemikat untuk kelinci. Jadi kelinci itu gampang sekali memakannya, suka dengan rasanya dan suka dengan baunya. Nah ini teman-teman, nah mungkin cukup sekian dari saya ya, salah satu pakan ataupun varian pakan yang bisa kita buat dengan menggunakan bahan ampas tahu, cuma dengan 2 campuran ampas tahu fermentasi dengan konsentrat. Nah ini teman-teman ya, cuma dengan 2 bahan ini sudah cukup ampuh, cukup bagus untuk pertumbuhan kelinci dan untuk pengemukan kelinci. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya, supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui informasi tentang dunia peternakan, khususnya di peternakan kelinci. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Teman-teman pemula jangan lupa tetap selalu belajar ya, supaya nanti informasi ataupun pengalaman teman-teman itu bertambah. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.